Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel semua. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, beberapa hari yang lalu ada berita menghebohkan. Berita ini terkait dengan pertemuan Pak Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem, dan Menko Maritim dan Investasi Pak Luhut Binsar Panjaitan. Yang satu adalah partai politik yang dianggap balelo dan keluar dari koalisi pemerintah dengan mencalonkan Mas Anies sebagai bakal calon presiden, dideklarasikan tanggal 3 Oktober 2022 lalu, yang akhirnya membuat panas situasi koalisi pemerintah dan banyak permintaan agar Nasdem dikeluarkan dari koalisi pemerintah, bahkan dikeluarkan dari kabinet. Yang satu lagi adalah Pak Luhut ini adalah one of the confidante-nya Pak Jokowi, atau salah satu orang kepercayaannya Pak Jokowi. Jadi pertemuan ini menarik, ya. Menariknya ini pasti Pak Luhut ketika akan ketemu Pak Surya Paloh ini tidak mungkin tidak lapor dulu sama Pak Jokowi. Saya hakul yakin Pak Luhut akan menginformasikan dan meminta izin dulu kepada Pak Jokowi, karena situasinya memang sedang panas, ya, panas, banyak spekulasi, akhirnya menimbulkan ketegangan dan menafsir-nafsirkan kalau deklarasi Nasdem itu melukai atau membuat marah Pak Jokowi dan mungkin juga termasuk Pak Luhut, karena skenario jadi berantakan semua. Itu kan dugaan ketika bersalaman di HUT Golkar ditafsirkan bahwa Pak Jokowi agak risih dan nggak mau dipeluk oleh Pak Surya Paloh. Ketika HUT Nasdem, Pak Jokowi konon katanya tidak mau datang dan tidak mau mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Partai Nasdem. Kemudian pada saat pernikahannya Kaisang, Pak Surya Paloh memilih untuk berobat dan terbang ke Eropa dan tidak menghadiri pernikahan yang sakral tersebut. Jadi banyak spekulasi beredar sehingga pertemuan ini menjadi menarik. Pertemuan ini diungkap pertama kali dan diunggah pertama kali oleh Pak Peter F. Gonta, salah satu wartawan senior yang kemudian membagikan momen pertemuan konon katanya di London yang berlangsung di tanggal 13 Desember 2022. Nah, diunggahnya foto ini disertai oleh komentar caption laman Instagramnya Pak Peter F. Gonta, yang kemudian banyak media massa mengutip pertemuan ini. Jadi makin heboh. Hebatnya lagi pertemuan rahasia itu baru bocor, ya, baru ke ruang publik setelah diumumkan oleh Pak Peter Gonta, tapi pertemuannya hampir ya udah lebih dari 1 bulan gitu. Jadi mereka pandai menyimpan rahasia pertemuan itu karena mungkin bobot politiknya terlalu besar, sehingga kehebohannya dikhawatirkan mengganggu suasana pertemuan yang ingin diciptakan itu. Jadi lebih dari sebulan kemudian baru dibocorkan oleh Pak Peter Gonta dan akhirnya hampir semua media mengutip. Nah, sebenarnya pertanyaan penting, kenapa mereka ketemu, kan begitu ya, gitu. Ada apa sih, kemudian tujuannya apa nih, gitu. Karena sudah ada isu reshuffle Partai Nasdem dari kabinetnya Jokowi, kemudian ya ada penggeledahan juga rumahnya Pak Johnny G. Plate, Menkominfo juga digeledah, rumah apa ruangan kantor gitu kan. Jadi ya ketegangan itu akhirnya mendapatkan pembenaran, sehingga
ketika ketegangan itu berlangsung dan ada kabar kebalikannya bahwa ada pertemuan Luhut yang dianggap mewakili pemerintahan Pak Jokowi dan mewakili kebijakannya Pak Jokowi, kemudian bertemu dengan Pak Surya Paloh yang dianggap merupakan representasi dari Partai Nasdem yang sedang dituding-tuding berkhianat, ya itu menjadi menarik. Dugaan saya ya ini artinya sedang berusaha membangun kesepahaman bersama tentang apa yang terjadi. Jadi belum ada, kita tidak tahu apakah ada kompromi-kompromi, apakah ada negosiasi. Yang pasti ada komunikasi di antara mereka, itu ya udah jauh lebih bagus lah. Kita masyarakat melihatnya kalau berbeda pendapat ya jangan kampungan gitu lah. Ya, ini agak vulgar saya menyebutnya. Jadi tokoh-tokoh ini kalau berbeda pendapat jangan kampungan. Kemudian jangan kepada yang berbeda pendapat itu menganggapnya tuh musuh yang harus dihabisi, disingkirkan, diasingkan. Jangan berikan contoh yang buruk lah. Kalau sebuah partai yang sudah ada di parlemen itu memiliki wakil-wakilnya, mereka ulang tahun, ya sudah pemerintah selayaknya termasuk Pak Presiden ya mengucapkan selamat hari ulang tahun. Kalau tidak acara yang emergensi sekali, sebaiknya ya datang. Dan bila perlu, kalaupun berbeda ya disampaikan di forum itu dengan cara yang lebih manusiawi gitu. Jadi kematangan demokrasi, kedewasaan berpolitik itu ya penting untuk masyarakat. Kalau masalahnya begini, kalau di atasnya tegang, kalau di atasnya konflik, di bawah itu udah pasti tawuran gitu. Jadi jangan pernah lagi memberikan contoh yang tidak baik terhadap masyarakat. Jadi Nur Iswan Channel juga menyambut baik adanya pertemuan ini. Ya semoga agak mendinginkan suasana lah, mendinginkan suasana. Kalaupun Nasdem mau mencalonkan Anies ya sudah, silahkan saja. Tapi komitmen Nasdem untuk mengawal Pak Jokowi sampai 2024 ya juga dihormati oleh semua pihak. Tidak perlu lagi mengganggu. Seorang menteri itu bisa apa kalau hanya punya waktu cuma 1 tahun, ya konsolidasinya aja. Kalau orang baru seorang menteri itu ya mungkin perlu 3 bulan belajar tupoksi kementeriannya, mungkin bisa belajar dari 0 sampai 6 bulan tuh. Kenalan dengan Pak Sekjen dan Dirjennya, kemudian dengan para direktur, dengan para Sesditjen, itu juga perlu waktu chemistry-nya. Jadi jangan terlalu emosional menghadapi perbedaan-perbedaan pendapat seperti itu. Jadi sekali lagi kita menyambut baik adanya pertemuan itu. Kita berharap akan menurunkan ketegangan yang tidak perlu antara Nasdem atau Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Nah ini dimediasi kelihatannya oleh Pak Peter F. Gonta dan Pak Luhut ini. Nah kalau sudah ada kesepahaman itu kan berarti penghormatan atau respect terhadap setiap posisi dan setiap sikap politik masing-masing pihak gitu. Nah kalau itu terjadi kan bagus. Mudah-mudahan dalam kesempatan itu Pak Surya Paloh bisa menjelaskan kenapa ia bersikap seperti itu. Kemudian Pak Jokowi melalui Pak Luhut juga bisa menjelaskan, dan yang paling penting ya saling menghormati posisi masing-masing dalam konteks Pilpres di 2024 itu. Nah ini untuk sebagai dasar kita membahas ini, di detik.com itu tanggal 13 Januari kemarin dibocorkannya itu oleh Pak Peter Gonta. Surya Paloh bertemu Luhut di Eropa, begini momennya.
Nah, itu ada foto-fotonya. Kompas TV juga memuat foto sedang berdiri dan berjalan. Sepertinya fotonya ini candid, mereka tidak seperti sadar di foto apakah yang memoto ini Pak Peter F. Gonta atau timnya atau paparazzi kan gitu. Nah, di detik ini disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sempat bertemu dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Pertemuan ini terjadi di Desember 2022. Begini momen pertemuan keduanya. Pertemuan Surya Paloh dan Luhut Binsar Panjaitan terungkap lewat unggahan politikus Partai Nasdem Peter F. Gonta di Instagram Jumat 13 Januari 2022. Dalam pertemuan tersebut Surya Paloh terlihat mengenakan setelan serba hitam, sedangkan Luhut memakai jas bernuansa gelap. Keduanya terlihat mengobrolkan sesuatu. Di foto lain Peter F. Gonta duduk di sebelah Luhut, sedangkan Surya Paloh duduk di seberang Luhut. Hanya terpisahkan meja berisi makanan dan minuman. Dari jendela, suasana langit tampak gelap. Gitu. Peter F. Gonta menyebut Surya Paloh dan Luhut sebagai nasionalis sejati, meski berbeda soal penerus Presiden Joko Widodo di 2024. Jadi memang mereka menyampaikan posisi masing-masing. Jadi salaman mungkin ya, salaman. Oke, kita saling menghormati ya, gini, gitu. You Anies, saya Ganjar, atau saya Prabowo gitu. Kan mungkin disampaikan begitu. Cuman masalahnya Ganjar masih belum dapat restu dari Bu Megawati kan. Jadi masih pusing Pak Luhut dengan Pak Jokowi juga ini. Pada tanggal 13 Desember 2022 yang lalu juga sudah ada pertemuan antara LDP dan SP di Eropa. Mereka dua-duanya adalah nasionalis yang sejati, meski mempunyai pandangan yang berbeda terhadap siapa yang harus menjadi penerus pemerintahan sesudah Presiden Joko Widodo. Jadi memang ya diakui, itu mereka berbeda, dan berbeda dalam berdemokrasi itu ya biasa saja, gitu. Tapi pemerintahan sampai 2024 itu ya harus dikawal. Jangan sampai perbedaan sikap itu kemudian mengganggu dan kemudian Menteri Nasdem dijadikan target operasi apapun gitu. Kemudian Nasdem diasing-asingkan, ya biarin aja. Nasdem punya pilihan ke Mas Anies kan harus dihormati ya. Peter Gonta menyebut Surya Paloh dan Luhut tidak ingin Indonesia masuk dalam perangkap ekstremisme kanan ataupun ekstremisme kiri. Kedua-duanya, kata dia, menjunjung tinggi Pancasila, bukan hanya ucapan tapi perilaku dan pandangannya. Kadang-kadang saya bingung juga ini, apakah memang masih ada itu ya yang kanan? Kalau apa namanya, nasionalis gitu, ekstrim nasionalisnya itu kanan apa kiri ya? Kemudian ya kalau dilandasi oleh faktor agama, ya agama di Indonesia rasanya sudah mulai harmoni ya, kecuali memang ada yang guyur untuk diadu-adu terus gitu. Jadi ya susah. Kalau ya memang kuncinya di elitnya. Kalau elitnya ini nggak ngompor-ngomporin di bawahnya kan nggak perlu ada itu. Kemudian kata Peter nih, hanya saja approach mereka berbeda namun tujuannya sama. Kedua-duanya tulus ingin agar stabilitas terjaga meski mempunyai jagoan yang berbeda. Jadi memang diakui nih. Ya memang itu udah jadi rahasia umum lah, bahwa selera Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh ya beda. Pak Luhut ya seleranya mungkin sama, tapi bukan dengan Pak Surya Paloh, tapi dengan Pak Jokowi, kan begitu. Pria yang kini berkarir di Dewan Pakar Nasdem ini menyebut perbedaan opini merupakan hal biasa dan dia mendukung keutuhan bangsa tetap terjamin. Soal teka-teki siapa pemimpin 2024, Peter menyebut biarlah waktu yang akan menjawabnya. Maju terus pemimpin bangsa, biar waktu yang menentukan siapa yang dipilih rakyat, tapi siapapun yang terpilih, berdua LDP dan SP harus menjaga agar keutuhan bangsa kita terjamin. Itu harapan saya, Pak Peter. Bagus Pak Peter, setuju saya. Jadi terima kasih Pak Peter udah membocorkan pertemuan ini dan mungkin menjadi mediator ya, juru negosiator agar mereka
berdua ya bertemu lah. Tapi memang kalau dalam politik, kalau tidak sama-sama kuat posisinya dan ngotot, itu kalau yang lemah itu bisa digremes ya kan. Jadi memang posisinya tuh harus sama-sama kuat baru bisa dan baru mau bertemu tuh. Kalau nggak sama-sama kuat itu kadang-kadang yang lemah itu yang terus diperangi. Itulah kawan baik. Ya kita masyarakat berharap ketegangan itu disudahilah. Disudahi itu dalam pengertian ya cara menyampaikan perbedaan dan menghormati perbedaan itu ya harus jauh lebih beradab gitu. Biar demokrasi kita ini semakin matang, semakin berkualitas dan menghasilkan output yang juga berkualitas gitu. Jangan pakai perasaan-perasaan ya kan. Habis Anda deklarasi nggak ngomong sama saya sih gitu kan. Ya kalau ngomong nggak boleh kan begitu, karena seleranya udah beda. Demikianlah kawan baik, kita doakan demokrasi Indonesia itu semakin baik dan elit yang bersih tegang itu bisa sama-sama punya wisdom ya menuju 2024. Berbeda boleh, tapi tidak boleh marah ya kan, dan saling memarahi. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.